Suara Bekasi, kerjasama Radio Dakta dengan Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rekan Dakta yang boleh hadir. Dan kali ini kita bersama Bapak Bambang Purwanto, anggota Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, fraksi Partai Keadilan Sejahtera ya. Baru saja PKS memiliki ketua baru di Kota Bekasi, Bapak Vandabi. Dan kita akan sapa Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya, kalau ngelihat Pak Bambang ini semangatnya mengalahkan anak muda di Bekasi ya. Amin. Harus semangat. Ya, beliau adalah salah satu anggota DPRD dari fraksi PKS Komisi 4 ya, dari Dapil Timur Selatan ya. Betul, Dapil 1 ya. Dapil 1. Ya, ini cukup populer juga di kalangan ibu-ibu di wilayah Bekasi Timur ya. Karena fotonya menghiasi wilayah timur ya waktu Pileg kemarin begitu ya. Pak Bambang, kita hari ini bicara terkait dengan penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur sosial dalam wujudkan Kota Bekasi yang ramah anak dan ramah lansia. Pak Bambang, kalau melihat anak di Kota Bekasi masih banyak bullying dan lain sebagainya. Seperti apa Pak Bambang melihat konsep Kota Bekasi dalam ini sebagai anggota DPRD mengenai kota ramah anak ini, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penggemar Radio Dakta dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi ini saya berkesempatan untuk sedikit share terkait juga tadi tema yang diberikan, yaitu mewujudkan SDM dan infrastruktur sosial menuju Kota Bekasi ramah anak. Ini temanya sungguh tema sudah kayak temanya RPJMD-nya wali kota ini, pemilihan temanya alhamdulillah. Nah, kebetulan saya di Komisi 4 ya, membidangi kesejahteraan sosial, kesejahteraan rakyat ya. Ini juga termasuk pendidikan, kemudian kesehatan dan lain-lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat juga. Nah, di samping itu alhamdulillah saya juga di Badan Anggaran, Banggar, jadi mencoba mengkorelasikan. Nah, dan itu tema ini mungkin berkaitan dengan salah satu dinas yang menjadi mitra saya di Komisi 4, yaitu Dinas DP3A ya. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi kalau pertanyaannya gimana Kota Bekasi menuju kota anak, ya, sebetulnya banyak juga yang sudah dilakukan oleh Wali Kota Bekasi terkait bagaimana meningkatnya kualitas hidup dan kembang anak. Gitu. Nanti ada kriterianya 5 kriteria untuk memenuhi hak anak. Jadi memang itu harus dilakukan oleh Pemkot. Iya Pak. Kalau kita bicara kota ramah anak ya, kenyataannya kan masih banyak bullying di Kota Bekasi, Pak. Gimana nih, Pak? Ya, memang kalau masalah bullying ini menjadi fenomena baru ya di kalangan anak-anak ya, karena ini juga kita nggak bisa lagi menghambat teknologi medsos dan lain-lainnya. Banyak kemarin juga di aduan ke Komisi 4 terkait dengan bullying baik anak SD, SMP dan SMA. Jadi intinya ya Mali juga kita di sekolah juga kita sampaikan juga dengan Dinas Pendidikan bagaimana edukasi kepada murid, terus pendekatan kepada orang tua, dan bagaimana juga kita menggunakan medsos ini dengan baik ya. Seperti itu sih mungkin usaha-usaha yang dilakukan. Jadi kita kembalikan kepada Dinas Pendidikan, terus DP3A juga bagaimana sama-sama meminimalisir itu adanya bullying pada anak-anak. Nah, kemudian yang kasat mata nih Pak Bambang, bahwa kota ramah anak katanya tidak boleh ada iklan rokok. Di Kota Bekasi kita lihat saja ya, hampir sebagai kota 1000 spanduk lah kalau saya bilang ya. Ini hampir bagian besar iklannya rokok begitu Pak. Nah, ini tantangan. Apalagi bagi hasil rokok juga cukup besar di Kota Bekasi. Oh gitu ya, cukainya ya. Cukainya juga besar ya. Inilah kembali lagi memang ini kerjasama lintas ya di di Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Pendidikan ya, harus dampaknya ini yang harus juga kita pikirkan ya. Ya, Pak Bambang, Kota ramah anak nyatanya kemarin di SMP 6 kalau tidak salah ada yang meninggal karena dobrak
atau apa permainan anak-anak. Kemudian pengawasan terhadap anak sendiri di Kota Bekasi kita lihat bahwa lokasi-lokasi taman dan sebagainya ini masih cukup berbahaya. Selokan-selokan yang tidak ditutup itu juga kan sebagian dari bagaimana kota ramah anak ini infrastrukturnya benar dan ada begitu Pak Bang. Nah, ke depan harus ada perda atau aturan seperti apa agar kota ramah anak ini bukan hanya jargon, tapi memang benar ketika anak datang ke sekolah, ke tempat bermain itu aman begitu Pak. Ya, sebetulnya di Kota Bekasi itu kita sudah punya perda tentang pelindungan anak ya. Di situ juga diatur bagaimana kewajiban dari pemerintah Kota Bekasi, bagaimana menyediakan fasilitas ya, taman, tempat rekreasi, tempat kreasi. Jadi bedain ya tempat rekreasi dan kreasi. Rekreasi kan mungkin kita bisa gunakan kayak hutan kota ya, terus kemudian mall dan lain-lain termasuk. Tapi kalau kreasi berarti ada budaya dan lain-lain untuk bisa bertumbuh kembang. Sebenarnya sudah ada, itu ada dilakukan oleh Pemkot. Pemerintah. Hanya saja masalahnya sekarang ini kalau untuk lingkungan perumahan itu alhamdulillah banyak pasos dan pasumnya sehingga itu bisa dimanfaatkan, dan sudah beberapa dari anggota dewan dan juga dari pemerintah kota itu juga merevitalisasi taman-taman yang ada. Problemnya memang masih ada di perkampungan. Oke. Nah, kemarin viral Pak Bambang ya, sekolah ramah anak. Nyatanya WC-nya tidak ramah terhadap anak Pak. Bahkan Pak Wali sampai berkata ini jorok ya. Sekolah yang bagus adalah sekolah yang WC atau bagian belakangnya juga dirawat begitu Pak. Betul. Padahal anggaran WC sendiri banyak. Ini pengawasan seperti apa nih Komisi 4 ya? Ini masih ada kaitannya juga terkait dengan pendidikan dan ramah anak itu sendiri Pak Bambang. Baik, ini pertanyaan yang bagus banget ya. Jadi itu Pak Wali menyampaikan itu karena memang anaknya disekolahkan di salah satu SDIT di Bekasi itu, dan memang indikator yang beliau sampaikan cukup bagus ya. Indikator lihat dari toiletnya. Kalau toiletnya bersih, maka yang lainnya juga pasti bagus, bersih gitu kan. Nah, pertanyaannya gimana dengan Kota Bekasi, ya kan? Nah, ini kita memang dana dana untuk anggaran untuk distrik itu memang sangat tinggi ya, hampir 30% dari APBD kita. 1,8 triliun. Kurang 1,8 triliun. Tapi memang kalau lihat programnya juga banyak. Betul. Sehingga saya lihat untuk belanja, ya belanja perawatan termasuknya jasa dan barang dan jasa di situ memang masih sangat kecil. Saya juga berapa kali mengkritisi rapat-rapat dengan distrik itu, memang anggaran untuk renovasi itu masih sedikit. Nah, kita kemarin mendorong, belum lama ini kita rapat dengan Disdik untuk segera ya mendata berapa sih sekolah yang rusak atau WC yang jelek, sehingga itu yang dibutuhkan berapa sehingga kita bisa dianggarkan ya. Minimal nanti karena ini 2026 sudah lewat, maka akan kita usulkan bersama nanti untuk tahun 2007. Jadi punya tagline-nya gitu loh, tahun 2027 toilet bersih seluruh Kota Bekasi. Nah, gitu. Harusnya begitu ya. Ada jenjangnya ya, kira-kira targetnya apa tahun ini begitu ya. Salah satu ya itu kan, karena memang benar tadi kalau WC-nya bersih atau toiletnya bersih, insya Allah yang lainnya pasti bagus ya. Ikut di manajemennya pasti bagus gitu. Itu sih kalau terkait toilet, dan memang dana yang ada di Dinas Pendidikan terkait dengan pemeliharaan gedung sekolah yang juga banyak yang masih rusak gitu. Ya, tapi jangan sampai kayak kabupaten ya, WC Sultan. Jadi masalah lagi ya. Mudah-mudahan kita hati-hati dalam perencanaannya itu. Baik. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa saat ini tempat-tempat wisata di Kota Bekasi ini hampir dipelopori oleh swasta. Padahal ya di Kota Bekasi kita tahu bahwa di DP3A anggarannya juga sangat minim, Pak. Jauh ya. Jangan ada anggapan kalau dinas yang tidak menghasilkan PAD tidak boleh dikasih anggaran besar. Ini kadang-kadang masih dipakai saja falsafah itu oleh pimpinan kita ya, wali kota atau wakil wali kota atau bahkan mungkin ketua DPRD begitu ya. Nah, ke depan ada nggak Komisi 4 ini berharap ada kenaikan di pos anggaran di DP3A sendiri, Pak? Baik, wah repot di pertanyaannya, hebat ya. Jadi DP3A secara umum lah ya. Kita secara umum saya bicara ya, terutama yang ada di komisi saya, hampir mayoritas
ya kan, postur anggarannya itu minim lebih bukan besar pun lebih besar di masih belanja operasi. Apa tuh belanja operasi? Belanja pegawai, masa pegawai, TPP dan lain-lainnya. Sehingga untuk belanja yang lainnya itu sangat kecil. Nah tadi terkait dengan budget anggaran untuk di DP3A berapa Mas Bayu tahunnya? Kurang dari 35 kalau tidak salah ya. 30 apa? Miliar. Sangat jauh. Sangat jauh banget. Jangan-jangan hanya 5 miliar ya dari 7 triliun yang kita punya gitu. Itu ya. Kondisinya itu kurang lebih masih sekitar 10 miliar. 10 miliar ya. Dibagi dengan program-program mereka untuk perlindungan anak, untuk yang perempuan dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk yang bangun-bangun itu maka ada usulan dari dinas ke Disperkimtan. Ya artinya keseriusan pemerintah Kota Bekasi kalau bicara anak dan perempuan serta lansia itu masih minim lah. Dilihat dari postur anggarannya Pak Bambang, ya kan? Ya, bagaimana dengan 10 miliar ini DP3A mampu ya mengelola banyak hal ya. Tadi bagaimana penyiapan gedung-gedung pemerintah dulu yang ramah anak, kemudian tempat-tempat wisata yang ramah anak dan kebanyakan sekarang dibangun oleh pihak swasta. Karena tadi Pak Bambang, postur anggarannya seperti apa ya bahasanya, kalau kumur-kumur lah begitu ya, dari 7 triliun hanya 10 miliar ya. Berarti berapa persen yang Mbak Ulfi ya? Ini jauh juga ya dari postur anggaran yang kita punya begitu. Nah ke depan Pak Bambang, ada nggak di Komisi 4 berharap bahwa ada penambahan ya? Sekarang kan sedang dibahas nih di Banggar nih untuk APBD Murni 2026 Pak. Kalau untuk sarana dan prasarana kembali lagi tadi berarti itu nanti usulannya dari dinas ya. Untuk yang dinas untuk nanti sampaikan ke Disperkimtan. Tapi yang perlu saya jelaskan di sini, saya juga agak setuju ya. Mungkin belum jadi dengan konsep yang mau dikembangkan oleh wali kota terkait dengan kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama pihak ketiga, bocorannya seperti apa nih Pak? Rasa-rasanya ya kita nggak mau Kota Bekasi dengan APBD sebesar kurang lebih 6,8 atau 7 triliun itu untuk membangun dengan jumlah penduduk 2,5 juta ini ya. Jadi ada wacana yang kemarin kita juga diskusikan dengan Pak Wali Kota itu mau mengajak ke pihak ketiga. Contoh yang paling gampang kemarin adalah bagaimana pengelolaan stadion Patriot Candrabaga itu nanti akan dikelola dengan sekarang baru masih MOU aja ya. Semua pengelolaannya karena tahu ada di situ ada pemasukan PAD, tapi untuk biaya pemeliharaannya itu besar juga ya. Makanya udah coba disampaikan itu. Termasuk kemarin saya usulkan juga Mas Bayu pernah ke taman kota kita nggak? Hutan kota kita. Pernah Pak. Pernah ya? Iya. Situ coba banyak kan pedagang-pedagang di situ. PKL betul dalam juga. Pernah tahu nggak apa yang dikeluhkan oleh pedagang? Adanya ini Pak, pungli. Bukan pungli. Apa tuh Pak? Di sini sepi Pak, nggak ada yang beli. Artinya pengunjungnya nggak ada ya? Pengunjungnya paling hanya ada hari Ahad atau hari Minggu aja. Car Free Day begitu ya? Car Free Day. Terus hari lainnya pasti nggak ada. Coba Mas Bayu atau nanti pendengar Radio Dakta sekali-sekali datang ya. Bandingkan udara yang di luar dengan di situ. Begitu luar masuk. Bedanya jauh. Artinya apa? Ini ada potensi sebetulnya di sini untuk dikembangkan. Dengan apa? Mungkin kalau kemarin saya diskusi dengan ketua DPRD juga, ayo kita dorong aja taman hutan kota ini kita jadikan kerjasama dengan pihak ketiga. Apa nanti kegiatannya? Banyakin event-event. Event-event ya banyakin ya di situ ya. Tempatnya udah sejuk, tengah kota, ya kan? Kemana ke stasiun dekat, ke tempat olahraga dekat, ya kan? Itu coba dan banyakin event-event. Saya juga ada sampaikan, saya bisa beri contoh ya, contoh ke daerah lain, itu daerah Banyuwangi Jawa Timur. Itu kotanya kecil, tapi setiap minggu ada event yang digerakkan oleh dinas-dinas. Artinya apa? Jadi dinas dipaksa bikin event. Nah kita punya banyak kan tempat-tempat kita di Kota Bekasi ini yang bisa dibuat seperti salah satunya tadi, ya kan? Hutan kota gitu. Atau ada juga kan hutan bambu. Nah itu semua tinggal nanti. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana bisa ramah anak, ramah dengan
lansia. Ramah dengan lansia kenapa Pak? Harus juga dimasukkan tadi temanya. Ya, karena sayang harus kita ya. Sama orang tua. Kenapa? Itu angka harapan hidup di Kota Bekasi itu sekarang udah tinggi Pak. Hampir rata-rata itu 76 tahun. Jadi insya Allah ya masih sehat ya. Sehat usia kan? 76 itu tahun. Makanya gimana supaya dia waktu usia tua itu kita bikinkan supaya ketuanya juga ada produktif gimana, bikin pelatihan dan ini juga menurut saya ya ini harus juga dipikirkan buat mereka. Kalau tadi bagaimana Kota Bekasi menuju ke ramah anak, ramah lansia ya kalau nanti di tempat kelurahan, kecamatan ada juga yang tempat ngantri buat mereka yang nyaman. Ya kalau disabilitas dan ini kan suka ada tuh ya di tempat bus atau tempat-tempat umum itu juga bagus. Karena memang insya Allah kalau dengan kondisi ini membaik terus, angka harapan hidup Kota Bekasi itu hampir rata-rata di angka 76 tahun. Artinya juga tua ya. Pak Bayu berapa umur? Saya sekitar kurang dari 40 lah. Lu masih banyak banget. Korupsi Mas. Ya gitulah. Itulah kira-kira kenapa juga orang tua lansia ini perlu juga kita perdayakan. Ya, kemarin juga Pak Babiho ya mengatakan bahwa menginisiasi adanya sekolah lansia yang ada di salah satu mal di Kota Bekasi. Nah, artinya kepedulian DPRD, Komisi 4 dan juga pemerintah kota ini sudah mulai terarah begitu ya Pak ya? Nah, ke depan Pak, terkait dengan tadi bagaimana kita memiliki penghargaannya sebagai kota ramah anak, tapi reklame masih ada, walaupun pendapatan reklame juga tidak pernah tercapai Pak, beda kenyataannya begitu ya. Nah, kemudian tempat-tempat yang harus dibangun seperti taman-taman ya, kadang-kadang Pak kita bisa bikin tamannya Pak. Ya, banyak bahkan mungkin sudah zamannya Pak Sehu kan ada 1000 taman ya jargonnya begitu. Nah, sekarang sudah dilanjutkan sama Pak Tri. Tapi perawatannya minim banget nih Pak. Menurut saya Pak bagaimana Bapak melihat ini Pak? Betul. Nah ini menurut saya juga satu masukan yang bagus ya. Memang tadi kalau membangun taman ya bisa perawatannya yang nggak bisa. Nah ini juga satu masukan kita juga. Dewan juga banyak kan dapat aspirasi untuk membuat atau merenovasi taman ya. Tapi kembali lagi ya perawatan ini yang memang kita serahkan kepada masyarakat. Cuman ada program juga yang bagus tuh Mas Bayu di dalam yang kita ini kan sekarang kasihan tadi ada penduduk Kota Bekasi itu kan ada yang di perumahan ada yang di kampung. Betul. Nah di kampung itu mereka tuh sebenarnya butuh untuk pasos-pasum. Dari mana tuh Mas Bayu? Iya, betul Mas Bayu kan tinggal di mana nih? Di daerah utara lah begitu. Utara ya, maksudnya di perkampungan apa di mana? Di perkampungan betul. Perkampungan. Nah gimana tuh? Sedangkan kalau kita membangun fasilitas taman atau fasilitas olahraga itu harus karena itu uangnya uang APBD, maka harus punya tanahnya kota-kota. Yeah. Nah memfasiliti itu ada wacana untuk tahun 2006 ini mudah-mudahan itu dia bagi kampung atau beli lahan ya. Kita beli lahan untuk jangan sampai ada yang hajatan di tengah jalan ya. Nah, karena punya pasosnya begitu ya. Saya juga setuju itu program Pak Wali Kota untuk mencoba kalau ada kampung perlu pasos-pasum, udah dibeli aja. Ya. Diajukan aja, dibeli dan nanti kita lihat ya secara orang pemudanya ada berapa dan lain-lainnya. Menurut saya itu juga terobosan baru dalam rangka menyiapkan pasos dan pasum bukan saja di perumahan tapi juga di perkampungan. Itu Mas Bayu. Iya, data dari Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi Pak bahwa kekerasan anak biasanya dilakukan oleh pihak keluarga ya, kemudian teman dekat. Nah, kita bicara teman dekat. Artinya anak di usia 6 tahun ke atas sudah masuk di wilayah sekolah. Nah, bagaimana Komisi 4 ini berperan kepada Dinas Pendidikan dalam hal ini? Bagaimana kepala-kepala sekolah ini terutama warga sekolah ya bisa dibilang menjaga putra-putri kita di sekolah ini agar tidak terjadi tadi bahwa adanya bullying, kemudian kekerasan anak, bahkan bisa kekerasan seksual juga banyak nih Pak di Kota Bekasi Pak. Gimana Pak Bambang? Ya, nah ini kembali lagi ya konsep bagaimana konsep pemenuhan anak ya terutama dengan sekolah itu memang harus kerja bareng juga ya dari Dinas Pendidikan atau DP3A dan juga orang tua gitu dan sekolah gitu. Ya ini juga harus dibikin komitmen bersama gitu. Nggak bisa juga kita menyerahkan semuanya kepada sekolah atau kepada dinas. Kita juga sebagai orang tua juga kembali lagi tadi edukasi kepada anak-anak kita itu tetap harus ada. Gimana caranya? Ya kita punya mengusulkan lah ya mungkin kepada Bapak Ibu ya semua yang masih punya anak ya ada waktulah untuk kita
bicarakan masa waktu untuk keluarga, frame time-nya itu di kapan ya, jangan sampai terabaikan si anak itu. Harus ada itu juga ya, karena memang ya ini usaha-usaha kecil di samping memang sekarang teknologinya masuk udah luar biasa. Mungkin itu ya Mas Bayu terkait dengan bagaimana masih juga terjadi. Kita juga lihat kadang banyak laporan ada eksploitasi anak juga dan lain-lainnya. Iya, apalagi ini kemarin Mas Tri juga sempat mengunjungi ya keluarga korban dari kekerasan anak itu. Nah, Pak Bambang, kita melihat bahwa infrastruktur ya, kita bicara infrastruktur sosial ya. Taman-taman mungkin sudah disiapkan, perawatannya kurang. Nah, di kantor pemerintahan sendiri Pak dan juga DPRD, kita juga belum lihat ada skup khusus ya yang disiapkan bagi anak-anak. Dan memang kalau di Indonesia itu berbeda Pak, terutama di Kota Bekasi dengan di Amerika. Kalau di Amerika kantor pemerintah itu dibuka seluas-luasnya. Kalau di sini dipagerin, bahkan dijaga Satpol PP begitu Pak ya. Nah, ini kita bicara ramah anak udah takut duluan Pak ke kantor-kantor pemerintah kalau halnya seperti itu. Nah, bagaimana Pak ini melihat bahwa kita juga sering kunjungan ke luar kota, bahkan mungkin wali kota pernah keluar negeri, tapi tidak diterapkan juga hal-hal seperti itu. Artinya bagaimana pemerintah ini menjadi suatu tempat yang tidak menakutkan bagi anak gitu Pak. Ya. Jadi secara umumnya Mas Bayu ya, saya juga pernah diskusi juga ya di kita ini kan kalau anak kan banyak tuh di perdanya udah ngatur banget tuh perlindungan anak kalau dia nanti dalam keadaan darurat, dalam keadaan bencana atau dalam lain-lain itu ada pos pengaduannya. Nah, cuman repotnya di kita ini ya, pos pengaduan banyak banget ya. Iya betul. Numbernya gitu. Nah, saya sih pernah ngusulkan, tapi katanya saya juga belum hafal nih. Ada nggak ya one number, satu nomor call untuk semua ya? Call center untuk pengaduan dimanapun kata anak ya atau sekolah ya, di sekolah anak kecil. Kalau masalah nanti kalau ada kebakaran pasti nomor itu juga. Kalau ada pencurian, nah ini saya juga belum lihat. Tapi kalaupun ada Kominfo itu ya Pak ya mungkin. Kominfo ya atau di Sekda atau di Kominfo ya punya nomor. Tapi nomor ini juga harus disesuaikan. Itu salah satu mungkin ya usaha-usaha yang harus dilakukan biar orang tuh kalau ada tidak nyamanan anak ini masalah gangguan dan lain-lainnya dia tuh bisa ngadunya satu aja. Kalau ingat kan kalau darurat kita telepon 118 itu ya lain-lainnya gitu. Nah tapi yang paling penting memang kalau tadi disampaikan oleh Mas Bayu, Kota Bekasi ini sebenarnya sudah mau menuju ke sana. Kita masih di dalam penilaian Kementerian Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak itu, kita mungkin status kita masih levelnya di Nindya ya, belum Madya ya. Enggak, kalau Pratama dulu, kemudian Madya, Nindya dan Utama ya. Nah kita dari dulu itu nomor 3 terus, artinya sih masih cukup aja. Gitu, harusnya kita dorong juga supaya menjadi utama gitu. Baik ya. Tidak terlalu parah, tidak terlalu baik ya. Makanya kan harusnya kita dukung ya. Apa sih di dalam ciri-ciri kota ramah anak tuh apa? Ya salah satunya infrastruktur anaknya terjamin. Nah, kita kan semua kalau dibilang ya Kota Bekasi perdanya sudah ada. Gitu. Bagaimana juga ruang bermainnya. Nah ini tadi ya kan ruang bermain taman anak ya terus juga anak-anak itu bebas dari narkoba, kemudian kekerasan, termasuk juga polusi. Nah kan Kota Bekasi tadi sebenarnya banyak ada ya. Jadi usaha-usaha yang dilakukan itu sebenarnya udah banyak. Tinggal nanti bagaimana meningkatkan tadi tuh. Karena ada indikator 5 klaster anak itu yang harus dipenuhi sehingga nilainya tuh kita bisa dapetin gitu. Iya. Nih dalam PP 10 Pak ada bagaimana Kota Ramah Anak adalah persiapan bagaimana gizi dari si anak juga. Kemudian persentase pojok ASI dan lain sebagainya, kita bicara imunisasi. Nah, kalau di Kota Bekasi Pak, bagaimana untuk angka daripada orang tua sebagai madrasah utama untuk persiapan terkait dengan itu Pak? Ada perkawinan di bawah usia 18 tahun dan sebagainya. Itu salah satu regulasi yang harus dijaga ketika kita ingin tadi ya paling tinggi ya terkait dengan ramah anak. Bagaimana Bapak melihat DP3A untuk hal-hal seperti ini Pak? Ya. Sesuai dengan tupoksi Dewan yang menjadi mitra kerjanya pemerintah daerah dalam hal ini tergantung masing komisinya ya. Ya kita indikator itu tetap kita jaga ya. Kita kan dinas ini bagaimana sih dia indikator kinerja utamanya. Nah
Nah, yang perlu saya sampaikan di sini ya kalau terkait dengan anak tadi, ya kan, bagaimana juga supaya dia mencegah stunting, pelayanan posyandunya kayak gimana, pelayanan puskesmasnya gimana, rumah sakitnya gimana, semua ada nggak untuk melayani khusus pelayanan anak tadi. Jadi ini yang harus juga disiapkan. Saya yakin sih pemerintah juga sudah ada, belum maksimal atau belum fokus. Kalau yang tadi anggarannya belum ada. Juga termasuk Mas Bayu tadi tidak hanya tadi bab pelayanan anak, bagaimana kalaupun ada masalah gitu kan, dia bisa ngelaporin cepat. Gitu. Ada tempatnya ya, mengadu cepat gitu ya. Kekerasan. Itu kalau itu harusnya. Tapi alhamdulillah beberapa kasus yang dialami kita, kebetulan mitra kerja DP3A juga lembaga KPID itu saya lihat katanya dia diskusi sama kita juga bagus dan hubungannya dengan DPR juga bagus. Dan ini kita berharap sih ini terus tetap ditingkatkan sehingga kalau ada apa-apa ini bisa dicepat actionnya. Ini kan salah satu lembaga layanan ya yang untuk melakukan pendampingan. Saya pikir itu yang juga harus dijaga selama ini. Ya, kebanyakan pendekatan adalah pendekatan memaafkan, Pak. Dan kemudian orang tua masih juga malu ya untuk menyampaikan itu ke pihak-pihak tertentu, hukum atau bahkan KPID. Nah, bagaimana ini DP3A meyakinkan warga masyarakat ya, terutama orang tua ini, ketika ada kekerasan terhadap anak melapor gitu, Pak? Itu juga akan harus dipacu ya, artinya memang seperti gunung es ya, satu muncul padahal itu 3 atau bahkan 4 yang ada di Kota Bekasi, Pak. Nah ke depan pengawasan seperti apa DPRD Komisi 4 terutama ya, Bapak sebagai anggota Komisi 4 agar hal ini bisa terjadi di Kota Bekasi, jadi bahwa kekerasan anak kita melapor itu bukan aib begitu, Pak. Itu salah satu tantangannya tuh. Betul. Memang kalau ada korban itu mau mengungkapkan, dia takut, dia ragu. Akhirnya sekarang ini tadi saya bilang ya, dengan komisi perlindungan anak itu cukup aktif ya, berapa kali kejadian mereka yang langsung membackup dan mendampinginya. Ya ini budaya ini belum terbentuk Mas Bayu ya, tapi ya alhamdulillah di Kota Bekasi saya pikir sih DP3A juga cukup aktif walaupun dengan anggaran yang masih kecil, tetapi aktif dan juga kerjasama tadi karena nggak bisa mungkin sendiri dengan KPAD-nya tadi juga bisa dilakukan kerjasama. Sehingga tadi emang bagaimana pengen supaya ini cepat laporan, karena malu dan lain-lainnya gitu. Dianggapnya aib begitu ya kalau ada kejadian. Padahal itu kan harusnya emang kita terlindungin ya, by data dan lain-lain. Baik. Dan rekan data kita masih berbincang dengan Pak Bambang Purwanto, anggota Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, fraksi PKS. Kita bicara terkait dengan penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur sosial dalam mewujudkan Kota Bekasi ramah anak dan ramah lansia. Dan rekan data nanti kita akan korek juga nih dengan Pak Bambang. Ini berdasarkan konvensi PBB bahwa 10 hak anak yang wajib dipenuhi. Nah, apakah di Kota Bekasi 10 hak anak ini sudah terpenuhi? Kita akan bicara kembali dengan Pak Bambang setelah pesan berikut ini. Suara Bekasi, kerjasama Radio Dakta dengan Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Rekan Dakta, saat ini saya masih bersama Pak Bambang Purwanto, anggota Komisi 4 DPRD Kota Bekasi dalam dialog interaktif DPRD Kota Bekasi. Jadi rekan Dakta ingin bertanya terkait dengan penguatan sumber daya manusia infrastruktur sosial dalam mewujudkan Kota Bekasi ramah anak dan ramah lansia, silahkan di 081511107107. Ini sudah banyak Pak Bambang yang bertanya, tapi nanti ya kita akan sebutkan satu-satu. Ini Pak, berdasarkan konferensi yang tadi saya tanyakan PBB bahwa ada 10 hak anak ya. Ini di 10 butir kewajiban pemerintah ya. Hak bermain, rekreasi, kesamaan atau kesetaraan, pendidikan, kesehatan, hak untuk makan, hak untuk berperan dalam pembangunan, hak untuk status kebangsaan, hak untuk mendapatkan nama, dan hak untuk pelindungan. Nah, di Kota Bekasi dari 10 poin konferensi PBB ini kira-kira seperti apa implementasinya Pak Bambang? Baik, terima kasih Mas Bayu. Ini pertanyaannya cukup bagus. Ringan tapi jawabannya nih agak harus memikirkan dulu. Jadi gini, apa yang disebutkan di konvensi internasional tentang anak itu sebetulnya oleh kita itu dibuatkan klasternya. Oh, ada klasternya ya. Klasternya. Jadi klasternya itu apa? Klasternya apa? Bagaimana setiap tahun itu pemenuhan hak anak itu harus meningkat.
Kesehatan harus meningkat Ya, kalau kita ada di klaster berapa? Kalau dari 5 klaster itu, itulah yang akan nanti menentukan penilaian kita. Ini Kota Bekasi ini posisinya di berapa, di mana sih gitu. Jadi saya kalau nggak jawab datanya berapa, mungkin saya nggak punya data realnya. Tapi saya pengen sampaikan apa yang dinilai di konvensi anak internasional itu di kita pun sebenarnya kita sudah punya aturannya. Jadi contohnya nih. Buat kita juga nih, bukan Mas Bayu juga dan pendengar Radio Dakta juga ya. Itu bagaimana pemenuhan hak anak ini harus meningkat. Itu ya. Pertama ada namanya nanti kita lihat aja, ada Mas Bayu bisa nilai juga. Yang klaster yang pertama itu ada klaster hak sipil dan kebebasan. Hak sipil dan kebebasan. Hak sipil dan kebebasannya. Artinya apa sih? Ada pengakuan ya, identitas ya, dan partisipasi anak. Itu ada gitu. Itu ininya. Terus ukurannya apa? Berarti kalau situ anak harus memiliki akte kelahiran atau identitas resmi lainnya. Nah, di kita ada nggak? Ada kan semua. Ada, betul. Jadi kita masuk klaster itu bisa dapat. Kemudian ada informasi yang layak untuk anak dan aman. Nah, kita kan dengan adanya ini juga harus dipikirkan juga nanti nih tantangannya ya kan. Yeah. Nah, di Kota Bekasi alhamdulillah Dinas Dukcapil sudah bisa memberikan membuatkan akte kelahiran dan lain-lainnya secara gratis. Kartu identitas anak ya. Ya kan? Kianya juga itu. Artinya itu kalau kita urut aja biar kita ngerti nih sebagai orang tua juga nih Mas Bayu ya. Itu hak sipil deh, ya kan? Kemudian ada juga hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ya kan? Buat anak ya. Bagaimana fokusnya itu menjamin anak tumbuh dalam keluarga yang harmonis dan juga dia terlindungi. Ini secara teoritisnya seperti itu, ya kan? Sehingga apa? Kalau tadi kalau disampaikannya bagaimana ada nggak layanan konseling keluarganya, begitu? Bagaimana ada pencegahan kekerasan dalam keluarganya. Terus mungkin juga pengasuhan anak sebagai pengasuh bagi anak yang terlantar ada pengasuhan alternatif. Nah, di kita itu pengen memenuhi itu. Jadi nanti kalau data nanti coba saya lihat lagi data ini dengan adanya konvensi anak internasional ini kita berapa ya? Saya nggak masuk ke situ. Nanti saya data juga nggak pegang. Tapi saya pengen mengerti bahwa hak anak itu kita sebagai orang tua tuh harus ngerti juga loh. Betul, ya kan tadi ya hak sipilnya, kemudian hak lingkungan keluarga ya agar tumbuh kembang di keluarga. Dan yang ketiga ya kemudian di sini kesehatan dasar dan kesejahteraan. Ya, apa itu? Ya menjamin anak-anak kita itu sehat secara fisik dan mental. Kalau udah kayak gitu, apa sih indikatornya gitu kan? Berarti ada layanan kesehatan anak, imunisasi dan gizi yang seimbang, termasuk juga akses air bersih dan sanitasi. Rasa-rasanya kita di Bekasi sudah ada ya? Ada, cuman persentasenya ya, apakah nanti ke air bersih, nah kita jadi masih problem ya, walaupun kata-kata ya banyak masih dapat belum bagus ya, air aja gitu, belum sampai 30% layanannya. Sanitasinya juga zaman di Kota Bekasi masih ada. Betul. Orang masih WC-nya dikali gitu ya kan. Tapi kita ngerti dulu nih, berarti tadi ada hak sipilnya, hak lingkungannya, termasuk di sini hak kesehatan dasar tadi ya. Nah, di Kota Bekasi gimana prakteknya? Imunisasinya posyandunya ya kan? Ternyata posyandu udah aktif di setiap RW. Ya kan? Nanti kita lihat berarti kita nih di mana sih posisinya? Buat posisi buat saya nggak penting, yang penting usaha-usaha yang dilakukan aja gitu kan. Ada posyandunya aktif, program cegah stuntingnya juga jalan ya oleh Dinkes dan PKK-nya. Ya mudah-mudahan nanti tadi air bersihnya jalan. Itu yang ketiga tuh, ya kan, dari sipil, lingkungan keluarga dan lain-lain. Dan yang keempat mesti pendidikan, terus waktu luang, yang tadi kegiatan budaya, nggak hanya rekreasi tapi juga kita kreasi kan tadi kan. Ya, gimana kreasi. Yang paling penting di sini adalah bagaimana tersedianya taman bermain dan ruang publik yang ramah anak yang tadi. Betul. Saya juga sebagai anggota dewan banyak ya aspirasi yang masuk ke saya untuk bangun taman. Saya juga serahkan kepada dinas. Tapi kayak saya lihat sih apakah sudah ramah dan serupa ramah anak dan enaknya, saya masih belum lihat. Tamannya secuil Pak, bagaimana? Tamannya secuil, ya, cuma dilihat doang gitu. Tinggal dinikmati. Tapi lumayan kan, kira-kira ada 200 meteran lah. Ya tergantung masing-masing pasumnya gitu ya. Artinya apa? Kalau saya lihat di sini ya kita bisa pakai sebetulnya nanti ini
kita punya apa? Punya taman kota. Betul. Iya kan, taman kota. Kemudian ada alun-alun. Ya, Taman Kemang. Nah, Taman Kemang, ada aja hutan kota. Itu bisa dijadikan ruang bermain yang saya berita tadi bilang tuh. Ya, hutan kota kita di tengah kota itu kalau dibikin event dengan bisa main rata-rata mungkin kita rekreasi dan berkreasinya ada di situ. Amin. Itu yang keempat tuh. Jadi memang kita semua usaha-usaha yang udah ada tuh ada ya, cuma nanti ya, kuantitatifnya berapa kita masih belum. Dan yang terakhir mungkin perlindungan khusus nih. Jadi melindungi anak kalau di luar risiko ada kekerasan. Gitu ya. Ada tuh hak anak tuh harus kita punya. Itu yang harus dinilai. Nah itu bagaimana kalau ada penanganan anak menjadi korban kekerasan. Ya kan tadi yang Mas Bayu tanyakan, gimana caranya ada pelaporan dan lain-lainnya. Terus juga kalau anak ada yang berhadapan dengan hukum. Wah, betul, ya, betul. Kemarin tuh anak-anak sekolah yang tawuran itu kan masuk ke ini semua. Saya tahu tuh masih ada juga kali yang masih belum keluar tuh sampai meninggal itu kan. Nah, itu juga gimana cara harus carinya? Mau di bawah hukum dia masih di bawah umur. Anak-anak ya. Iya kan. Nah, itu yang seperti ini. Terus kemudian kalau anak-anak kena di bencana, itu seperti apa? Itu fokus yang harus dijalankan tuh terkait dengan perlindungan khusus yang kita fokus kepada kalau melindungi anak dari kekerasan. Sehingga menurut saya ini yang sudah dilakukan oleh Kota Bekasi ya masih belum banyak. Cuma nanti bagaimana level tadi dengan konvensi menurut saya sih ya karena kita nilainya masih nindya, masih dianggap cukup ya katakan 10 indikator itu masuk. Dan mudah-mudahan nanti kalau saya juga bertemu dengan rapat-rapat lagi dengan reguler dengan DP3A ya mudah-mudahan punya nanti kepala dinasnya yang baru kayak Pak Ridwan ya Pak ya. Pak Ridwan kayaknya. Ini Pak Bayu kayaknya bocor halusnya bukan bocor halus ini. Bocor kacar. Tahu aja semua yang rotasi mutasi di Pemkot gitu. Dewan malah nggak tahu nih. Ya Pak, kita bicara bahwa tadi Bapak menyinggung bahwa kita masih di India, angka 3 belum angka 4. Kenapa sih Pak Kota Bekasi belum bisa sampai ke 4 itu? Masih 3 terus setiap tahunnya begitu. Bahkan dari zaman Pak Pepen kalau tidak salah itu. Bahkan kita pernah turun, pernah turun menjadi madya lagi. Ya, sekarang masih ini. Nah ini memang tadi indikator-indikator itu sangat ketat sekali. Yang tadi saya sebutkan klaster anak kan pembunuhan hak itu harus cukup. Nah itu yang tadi Mas rasakan lah. Kita punya nggak taman bermain yang ramah anak? Apakah anak termasuk lansia tadi kan? Apakah juga katakanlah kalau di taman ada undang-undangnya landai apa enggak. Karena dipikirin kayak gitu. Jadi memang rigid juga sistem penilainya. Tapi yang penting kalau di kita, yang penting ada dulu deh. Ada dulu ya. Ya taman kan banyak tadi yang di kampung-kampung belum punya taman ya. Nah ini juga harusnya dipikirkan juga nih kalau nanti ada keuangan kita bagus, ada usulan masyarakat, ada ini tanah kosong siapa ini jadikan taman jadi pasum bisa dibeli oleh Kota Bekasi sehingga yang di komplek-komplek perumahan ya kan dan yang di kampung-kampung itu dia punya juga pasos dan pasusnya. Ya, jadi kalau kena belum masih banyak hal yang memang indikator-indikator yang tadinya itu yang belum tercapai semuanya. Makanya belum utama ini Pak. Belum utama. Wah kalau udah utama kan utama itu kalau saya lihat yang saya sering diskusikan tuh katanya Solo ya. Solo tuh kota ramah anak. Yang paling utama lagi Surabaya. Ya kan itu mungkin nanti ya sekali-sekali nanti kita jalannya ke sono Mas ya. Jangan ke Tambun mulu ya Pak ya. Ya kita bisa tanya-tanyain lah kenapa sih bisa menuju dapat kota anak. Jalan juga harus ada ya kan trotoarnya lebar. Kita ada trotoar lebar di mana ya? Tidak ada, bahkan Agus Salim kalau sore Bapak bisa ketabrak kalau lewat Agus Salim jalan kaki ya. Nah itu salah satu indikator. Itu kan indikator temannya besar ya kan zebra crossnya ada. Nah itu kita tidak ada tiang listrik di mana-mana gitu ya. Kebentok bisa ya jalan kaki ya. Jadi banyak ya indikator kenapa kita nggak belum sampai utama gitu. Oke, baru ya. Ya mudah-mudahan ke depan nih Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD lebih fokus ya. Tidak hanya jargon tapi serius, buktinya mungkin jadi 60 miliar ya, dari 10 miliar gitu ya Pak ya. Amin. Amin. Pak ini sudah banyak yang bertanya Pak. Ini rata-rata keluhan orang tua nih Pak terhadap anaknya. Ibu Wati nih mengatakan bahwa anak saya Pak tiap hari dikasih PR Pak, pusing kita
Padahal anak saya baru SD kelas 4, PR-nya luar biasa. Apalagi kalau dikasih pekerjaan tangan, kita harus membuat ABC. Nah, ini semua dikerjakan orang tua. Artinya anak sebenarnya cuma hanya menonton, Pak, karena mereka sebenarnya belum mampu. Bagaimana ini, Pak? Iya. Terima kasih Bu Wati atas ya. pertanyaannya ini. Ini di Dapil Bapak nih, Bekasi Timur, Arenjaya. Bekasi Timur ya, Arenjaya. Ini pertanyaannya bagus dan ini juga saya juga bukan ahli pendidikan ya, tapi mudah-mudahan itu tidak termasuk membebani anak ya, dengan tadi pemenuhan haknya itu. Ini Bu, mungkin nanti saya sampaikan keluhan Ibu ini ya kan. Juga dengan dinas pendidikan, kemudian dengan dinas DP3, apakah memang itu menyalahi? Kan saya juga nggak ahli pendidikan ya. Kalau orang dikasih apa bener sih PR harus ngerjain terus tiap hari, waktunya nggak ada juga untuk istirahat. Terima kasih Bu. Ya, pertanyaannya ini saya catat dulu. Betul. Menjadi bahan masukan buat kami kalau rapat-rapat dengan dinas terkait ini. Ya, Pak Anas ini Pak, ini menarik juga. Bagaimana program 100 juta untuk RW? Apa juga ada pembelian fasos yang seperti Bapak tadi sampaikan? Atau ada posko sendiri nantinya? Pak Anas. Pak Anas, ya. Pak Anas dari Bekasi, Jati Asi ya. Ya, Jati Asi. Pak Anas, terima kasih. Ya, mungkin ini wilayahnya belum ada fasos Pak. Iya. Nanti saya sampaikan ke Dewan Jati Asi itu, terutama yang dari PKS ya. Jadi gini Mas, pertanyaannya tentang bagaimana kebijakan 100 juta per RW, apakah bisa dibelikan itu? Menurut saya sekarang kan lagi dibuat, mungkin nanti akan dibuat perwalnya ya, perwalnya peraturan wali kota terkait dengan bagaimana cara menggunakan uang itu. Tapi kalau menurut saya itu kan kemarin digunakan untuk sarana, ya kan, kebutuhan RT dan RW yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga karena besar juga ya angkanya. Poinnya panas kalau uang 100 juta itu ya terlalu kecil lah kalau untuk bikin fasos. Ya. Mungkin coba panas diinisiasi di lingkungan mana punya tanah kosong, tanah kosong. Biasanya kalau tanah-tanahnya nggak produktif kan di tengah ini susah nih mau dijual, harganya kurang bagus, jalan susah. Cobain tawarin, bisa jadi nanti di situ dibikin lapangan, bikin taman dan lain-lainnya. Jadi jangan menggunakan uang yang 100 juta Pak, terlalu kecil tuh. Itu bisa digunakan untuk kebutuhan RW dan RT-nya. Nanti kalau untuk yang itu ajukan ke Pemkot untuk pembelian. Nah nanti untuk membangunnya bisa juga memanfaatkan anggota dewan. Silakan nyamannya dengan anggota dewan mana, kan mudah-mudahan bisa dibantu. Yang penting lingkungannya bagus. Jati Asih ya. Panas, mudah-mudahan ini terjawab ya. Kemudian di 0898 0519 6 sekian ini. Saya di Bekasi Timur Perumnas 3 Pak. Bagaimana hak pemenuhan anak orang tempat kita sering banjir? Gimana, alhamdulillah. Infrastruktur sosialnya. Infrastruktur sosialnya ini banjir emang menjadi masalah juga di Kota Bekasi ya. Alhamdulillah Perumnas dengan mengoptimalisasi polder yang ada ya, memang banjir ya mudah-mudahan tetap masih ada. Mungkin nanti bahasan khusus nih Pak terkait dengan banjir. Tapi Perumnas tuh saya lihat sih banyak banget tuh pasos-pasumnya tuh. Udah banyak ya di sana ya. Tinggal pendekatan aja ke Pemkot atau kepala dewannya Pak. Nggak tahu tadi siapa namanya. Perumnas 3. Enggak, tadi Pak siapa nggak tahu ya. Panas. Enggak, yang itu yang ngusulin Perumnas 3 ya. Ya saya sih sarankan itu kan banyak tuh Bapak atau Bapak Ibu warga di Perumnas ya silakan diajukan aja pembangunan pasos dan pasumnya gitu kan. Kalau banjir ya itu mungkin resiko karena memang tempat kita ya Pak ya. Saya juga di Margahayu tinggalnya. Ya alhamdulillah nggak banjir. Tapi ya nirmis saja hampir-hampir gitu ya. Saya juga banjir tapi ya yang penting kita tadi Pak, kita punya fasilitas untuk anak-anak kita ya. Minimal taman bermain dululah atau taman lapangan yang bisa kita gunakan. Masih banyak tuh Bapak yang di Perumnas setahu saya gitu kan. Ini Pak Sabto ya. Saya heran kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Gedung Juang tidak pernah menjadi kunjungan khusus bagi anak-anak. Apalagi perpustakaan. Kalau saya melihat bahwa hampir tidak ada anak sekolah yang sekarang ke perpustakaan. Ini fenomena baru kata Pak Sabto Pak. Pak Sabto ini tidak menyebutkan alamatnya Pak.
Baik ya Pak Hapto, ya kemarin kami juga baru rapat dengan dinas arsip dan perpustakaan. Ini masukan bagus Pak. Ya kita nanti mau coba bekerja sama dengan yang di pusat ya, perpustakaan nasional itu kan bagus banget tuh. Kalau ngandelin dari APBD Kota Bekasi rasa-rasanya juga susah. Makanya kemarin saya waktu dengan rapat dengan kepala dinasnya, Ibu Lucy, Bu, kita coba cari ke program ke pemerintah pusat. Ya, saya lihat tuh gedung arsipnya bagus, perpustakaan juga bagus. Mudah-mudahan itu bisa ditiru atau bahkan bisa ngucur dananya untuk kegiatan kita. Terutama untuk perpustakaan tuh bagaimana perpustakaan keliling atau taman bacaan dan lain-lainnya. Termasuk arsip bagaimana digitalisasinya bisa berjalan. Dulu zaman Pak Sayu sudah dibahas itu ya. Udah ya? Nyatanya nggak berhasil juga sampai sekarang ini Pak. Pak Sayu kan nggak jadi wali kota. Ya Pak Sabto ini bagus, termasuk tadi di Dinas Pendidikan ya memang itu juga salah satu problem yang tadi dari Ibu Wati juga menyampaikan. Ya. Kemudian ini ada Pak Jen ya, Pak Jen. Pak, di Kota Bekasi yang disebut ramah anak adalah ketika lampu-lampu PJU malam ini tidak gelap. Saya di kampung Pak tinggal di Pengasinan nih Pak. Di gang-gang kami lampu-lampunya gelap Pak. Bagaimana anak-anak berani keluar dan bermain bersama anak setelah maghrib ya. Ketika semua gang di daerah kami ini gelap. Pak Zen ini di Pengasinan. Ya, terima kasih Pak Zen di Pengasinan. Ya banyak cara untuk bisa merealisasikan ya pembangunan di masyarakat ya. Salah satunya Pak Jen tadi ada problem itu sampaikan aja ke musyawarah rencana pembangunan atau musrembang kelurahan, kecamatan. Kalau itu juga nggak bisa sudah diajukan masih pula ngadu ke dewan aja ya. Bapak Ibu warga ya deketinlah dewan-dewan. Terserah partainya mana, yang penting lingkungan kita aman, bisa dibangun ya kan. Kalau itu tadi Pak benar, masalah trotoar, penerangan jalan yang umum itu harus juga terang. Tapi kalau memang Bapak masih punya kendala, coba Pak ya diskusikan tadi saran saya, ya ikutin sampaikan kepada RW untuk disampaikan di Musrembang posisinya. Nanti kan oleh RW disampaikan kelurahan nanti prioritasnya seperti apa ya. Tapi di samping itu Bapak juga bisa, Bapak Ibu juga bisa coba mendekati dewan. Kalau dewan ada reses, tolong hadir, sampaikanlah aspirasinya kepada dewan. Mudah-mudahan usaha itu bisa menanggulangi sedikit problem yang ada di lingkungan Bapak. Ya. Nah, kemudian itu Ibu Amelda, Pak betul. Ini di tempat kami utilitasnya takut ini nyetrum Pak ya. Sama ini daerahnya Bantar Gebang Pak. Tadi keluhannya kan terkait dengan PJU. Ini utilitas ini Bu Amelda, bahwa banyak kabel yang tidak terawat, takutnya ada setrumnya. Bagaimana anak-anak bisa bermain dengan nyaman? Nah, bagaimana ini Pak? Ya, terima kasih mirip-mirip, ya? Bu Amelda. Bu Amelda ya. Terima kasih Bu. Ini memang itu harusnya ciri-ciri tadi Bu, menjadi kota ramah anak. Salah satu jalannya juga bagus, trotoar nggak banyak tiang-tiang. Kita sebetulnya punya Bu perda tentang utilisasi semua gas, listrik, kabel telepon, apalagi wifi, Indohome dan Republika dan lain-lainnya gitu. Itu kita banyak Bu. Tapi perdanya itu masih belum jalan, masih tumpul Bu. Ya mohon maaf ini nanti siapa yang bisa kejalankan. Saya sih waktu itu usulkan ya bikin ini aja lah dulu bikin pilot projectnya. Ya, di daerah mana jalan begitu atau jalan utama itu juga belum Bu. Saya juga pikir di jalan yang utama aja belum tersentuh gimana di gang atau di tempat Ibu Bantar Gebang. Tapi sebetulnya sudah ada tuh Bu. Jadi utilisasi pakai ducting semua ya dipakai itu. Ini terima kasih Bu masukannya, mudah-mudahan mempercepat peraturan wali kotanya terkait itu ya. Terkait itu. Baik. Ya. Pak, ini ngomong-ngomong waktu sudah 9.57 nih. Kesimpulannya apa nih Pak? Atau ada poin-poin apa yang ingin disampaikan ke masyarakat nih Pak? Iya. Pertama terima kasih Bapak Ibu semua telah bergabung, telah mendengarkan atau share terkait dengan kondisi tadi bagaimana Kota Bekasi menuju ramah anak. Jadi sebagai penutup dari saya Pak Mas Bayu ya, di Kota Bekasi itu adalah sudah memiliki banyak program sebenarnya menuju kota anak.
kota layak anak atau KLA, menuju betul. kota layak anak ya. Terutama di bidang pendidikan dan kesehatan ya, kesehatan tadi dengan banyaknya puskesmas, dan lain-lain ya. Namun perlu penguatan juga ya dari partisipasi anak tadi yang disampaikan diskusi kita tadi, bagaimana ruang bermainnya ya, terus perlindungan khususnya, ya kan, terus juga bagaimana problem-problem yang ada itu ya bisa diperbaiki oleh ketua komisi. Sehingga tadi diskusi kita awal tadi bagaimana kita bisa naik kategori kita itu dari Nindya ke utama ya dalam penilaian Kementerian P3A. Mungkin itu. Jadi memang sebenarnya sudah ada, hanya tinggal nanti kontrol dari Dewan juga, kemudian dari masyarakat. Mudah-mudahan Kota Bekasi bisa menuju kota layak anak. Baik. Mungkin ini saja dari saya. Baik, Pak Bambang, kita baru membahas terkait dengan anak ya, tapi anak yang normal ya. Bagaimana anak kebutuhan khusus kita belum bahas. Dan mudah-mudahan nanti Pak Bambang hadir lagi ke Dakta, kita bahas khusus ya. Bagaimana anak kebutuhan khusus, apalagi sekolahnya cuma hanya satu di Kota Bekasi ya. Ini luar biasa ya. Kompleknya persoalan di kota besar seperti di Kota Bekasi. Terima kasih Pak Bambang Purwanto. Salam buat anggota Komisi 4 DPRD Kota Bekasi dan juga fraksi PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bekasi, kerjasama Radio Dakta dengan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.